Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaya Pawarna. NIM saya 2024 008 0046. Saya dari kelas MN24B. Nah, eh, hari ini saya akan menyampaikan video tentang yang berjudul etika penggunaan kecerdasan buatan AI dalam perspektif Islam. Nah, di era digital ini, AI sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Tapi bagaimana Islam memandang teknologi canggih ini? Nah, Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan memanfaatkan teknologi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat ke-11, yaitu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma derajat. Nah, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu eh, beberapa derajat. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun, ilmu dan teknologi harus selaras dengan akhlak dan tauhid. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah yang mendekatkan kepada Allah dan tidak merusak fitrah manusia. Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia, seperti belajar, berpikir, dan mengambil keputusan. Contohnya, contoh nyatanya seperti ChatGPT yang membantu menulis, mobil otonom Tesla, hingga AI yang mendiagnosis penyakit lebih cepat dari dokter. Nah, menurut laporan World Economic Forum 2025, AI diprediksikan akan menggantikan jutaan pekerjaan, tapi juga menciptakan peluang baru. Untuk dampak positif, AI ini dapat mempercepat penyebaran ilmu, misalnya aplikasi Al-Quran digital dengan terjemahan otomatis, dan membantu pengobatan. AI terdeteksi kanker dini sesuai prinsip Islam, memanfaatkan teknologi untuk maslahat umat. Nah, untuk dampak negatifnya itu dan kritik, yang pertama ada deepfake, membuat video palsu yang bisa dipitnah orang lain. Ini melanggar larangan ghibah dan fitnah. Seperti yang teman-teman tahu bahwa sekarang itu banyak yang pembuatan video yang apa ya, yang memakai wajah orang tetapi bukan orang itu, gimana ya, seperti palsu lah gitu. Jadi muka kita itu diganti dengan muka orang lain gitu teman-teman, dan membuat seolah-olah kita itu seperti menyebarkan fitnah gitu. Untuk yang kedua ada bias algoritma. AI sering diskriminatif karena data pelatihannya bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 135. Nah, untuk yang ketiga, hilangnya tanggung jawab. Jika AI membuat keputusan salah, misalnya kecelakaan mobil otonom, eh, siapa yang bertanggung jawab? Islam mengajarkan setiap perbuatan ada hisab. Nah, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa teknologi boleh digunakan selama tidak merusak fitrah manusia dan tidak melanggar syariat. Nah, jadi Islam tidak anti teknologi, tapi mengajak kita menggunakan AI dengan penuh tanggung jawab dan etika. Mari kita jadikan AI sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjauhkan sebagai penutup. Ingatlah firman Allah dalam Quran surat uh, Ar-Rod ayat ke-11. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Nah, jadi mari kita ubah cara menggunakan teknologi menjadi lebih baik, teman-teman. Buatlah teknologi yang manusia ciptakan ini dengan sebaik-baiknya, sepositifnya, jadi tidak menyimpang dari ajaran Islam. Baik, teman-teman, untuk cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.